Di tepi sungai yang tenang, Laila duduk di bawah pohon rindang saat matahari mulai tenggelam. Di sisi lain sungai, Majnun berdiri sendirian. Pemuda berpakaian compang-camping ini memandang air yang mengalir, pikirannya penuh dengan kata-kata yang belum tertulis di buku catatannya yang usang. Gadis berhijab berusia 20 tahun ini tenggelam dalam buku puisi, wajahnya memancarkan ketenangan dan kecantikan alami. Angin tiba-tiba meniup halaman buku Laila hingga terlepas. Ia berlari mengejarnya dengan cemas, tapi sebelum kertas itu jatuh ke sungai, Majnun muncul dan memungutnya dengan tangan yang sedikit kotor. Beberapa hari kemudian, Laila kembali duduk di bawah pohon favoritnya. Tanpa ia sadari, Majnun mengintip dari balik semak, memandangnya dengan kagum, jantungan di dadanya berdetak lebih kencang. Malam itu, Majnun duduk di tepi sungai, pena kayunya bergerak cepat di atas kertas. Ia menulis puisi tentang gadis berhijab yang telah mencuri hatinya, setiap kata penuh dengan kerinduan. Suatu sore, Majnun memberanikan diri mendekati Laila. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia membacakan puisi untuknya. Laila mendengarkan dengan hati-hati, terpesona oleh kata-kata yang begitu indah. Mata Laila berbinar saat ia mendengar puisi Majnun. Ada perasaan aneh yang tumbuh di dadanya, campuran kagum dan sesuatu yang lebih dalam yang belum ia pahami. Malam itu, Majnun berjalan menyusuri desa dengan senyum melayang di wajahnya. Buku catatannya penuh dengan puisi tentang Laila, dan ia merasa dunia ini lebih indah karena keberadaannya. Pagi harinya, Laila membantu ayahnya di ladang. Sambil membawa keranjang sayuran, ia melirik ke arah sungai, memikirkan pemuda aneh yang kini sering muncul dalam mimpinya. Di pasar desa, Majnun berdiri dengan bunga liar di tangan, bermaksud memberikannya pada Laila. Orang-orang memandangnya dengan heran, tapi ia tak peduli. Pikirannya hanya tertuju pada gadis itu. Sore itu, Majnun akhirnya memberanikan diri memberikan bunga itu pada Laila. "Untukmu," katanya singkat. Laila tersenyum, terkejut sekaligus tersentuh oleh gestur sederhana itu. Malamnya, ayah Laila memergokinya memandangi bunga itu. "Dari siapa ini? Jangan bilang dari pemuda tak jelas itu," bentaknya. Laila hanya diam, hatinya terbelah antara cinta dan kewajiban. Di bawah langit penuh bintang, Majnun menulis lagi. Ia tahu keluarga Laila tak akan menerimanya, tapi cintanya terlalu besar untuk menyerah. Fajar menyingsing, Laila diam-diam keluar rumah dengan catatan kecil di tangan. Ia ingin bertemu Majnun, meski tahu itu berisiko. Di tepi sungai, Laila memberikan catatan pada Majnun. "Aku tak bisa lama," bisiknya. Majnun mengangguk, hatinya penuh harapan membaca kata-kata Laila. Catatan itu singkat, "Aku memikirkanmu." Majnun memegang kertas itu erat-erat, seolah itu harta paling berharga yang pernah ia miliki. Ibu Laila duduk di depannya. "Kau tak boleh dekat dengan pemuda itu, Laila. Kami ingin yang terbaik untukmu," katanya lembut tapi tegas. Laila hanya mengangguk, hatinya memberontak. Siang itu, Majnun membacakan puisi untuk anak-anak desa. Mereka tertawa dan bertepuk tangan, tapi pikirannya tetap pada Laila. Laila mengintip dari balik pohon, memandang Majnun yang sedang bermain dengan anak-anak. Ia tersenyum kecil, tapi ada kesedihan di matanya. Ayah Laila mengundang seorang pemuda kaya ke rumah. "Ini calon yang baik untukmu," katanya. Laila berdiri di sudut, hatinya menolak. Di pasar, Majnun mendengar desas-desus tentang rencana perjodohan Laila. Dunianya seolah runtuh, tapi ia tak mau menyerah. Malam itu, Laila menangis sendirian di kamarnya. Ia memegang bunga dari Majnun, tak sanggup membayangkan hidup tanpa dia. Majnun pergi ke bukit-bukit, berteriak memanggil nama Laila. Cintanya telah membuatnya kehilangan akal, tapi ia tak peduli. Laila tak tahan lagi. Di bawah langit yang mulai mendung, ia kabur dari rumah untuk mencari Majnun. Di tengah hujan, mereka bertemu. Laila dan Majnun berpelukan, tak peduli dunia yang mencoba memisahkan mereka. Ayah Laila dan calon suitornya mencari Laila di tengah hujan, marah dan khawatir. Petir menyambar di kejauhan. Mereka bersembunyi di gua kecil. Majnun memegang tangan Laila, berjanji akan selalu bersamanya, apapun yang terjadi. Laila dikurung di kamarnya. Ia menatap keluar jendela, air mata mengalir, sementara bunga dari Majnun layu di lantai. Ayah Laila menemukan mereka. Dengan amarah, ia menarik Laila pergi, sementara Majnun hanya bisa menatap dengan putus asa. Majnun jatuh di tepi sungai, tubuhnya lemah karena duka. Buku catatannya basah dan hancur, tapi ia tak peduli lagi. Hari pernikahan tiba.
Laila berdiri dengan wajah kosong, dipaksa menikahi pemuda kaya itu, sementara hatinya tetap bersama Majnun. Majnun menyaksikan dari kejauhan, tersembunyi di antara pepohonan. Ia berbisik memanggil nama Laila, hatinya hancur. Di tengah upacara, Laila pingsan. Ia jatuh ke pelukan ibunya, tubuhnya tak sanggup menahan beban hati yang remuk. Beberapa waktu kemudian, Laila meninggal karena patah hati. Majnun duduk di samping makamnya, meletakkan bunga liar terakhir, dan akhirnya menemukan kedamaian dalam kesedihannya saat matahari tenggelam.